Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Melkiat Benita dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, sebelumnya ada yang tidak hadir. Oke, kalau hadir semua. Nah, untuk materi selanjutnya masih di bab dinamika gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Tapi ada yang masih ingat tidak? Apa itu yang dinamakan dengan dinamika gerak rotasi? Nah, dinamika gerak rotasi yaitu benda yang berputar pada poros atau sumbunya yang mengelilingi salah satu bagiannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang momentum sudut, kesetimbangan benda tegak, dan titik berat benda. Nah, apa saja yang ada di dalam momentum sudut, kesetimbangan benda tegak, dan titik berat? Perhatikan video selanjutnya. Baiklah, kita lanjut pelajaran kemarin, yaitu masih di bab dinamika gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Nah, kemarin telah dijelaskan tentang torsi, momen inersia, dinamika rotasi, dan benda menggelinding samping. Hari ini akan kita lanjutkan tentang momentum sudut dan kesetimbangan benda tegak. Jadi momentum sudut itu adalah hasil perkalian silang antara vektor R dengan momentum linear dengan arah selalu tegak lurus terhadap arah R dan P. Nah, di sini sudah ada persamaannya, yaitu L sama dengan I dikali omega. Ini dibaca omega. Nah, untuk L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram kali meter kuadrat per sekon. Omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Di sini ada dua persamaan, dan persamaan kedua adalah L sama dengan R dikali M kali V. Nah, untuk R itu adalah elemen gaya kesumbu dengan satuan M adalah massa, V adalah kecepatan linear dengan satuan meter per sekon. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum sudut yang berbunyi pada sistem tertentu besarnya momentum putar, yaitu L sama dengan I dikali omega, kalau konstan. Apabila tidak ada momen gaya, maka torsinya sama dengan nol yang mempengaruhi gaya tersebut. Jadi, di dalam hukum kekekalan momentum ini ada persamaan yang menyatakan I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen, yang berarti momen putar akhir sama dengan momen putar gaya mula-mula, sehingga besar momentum gaya suatu sistem tetap jika sistem itu tidak dipengaruhi oleh momen gaya dari luar konstan. Hukum tersebut penting sekali bagi pemain balet, seperti pada gambar di sini. Nah, di sini dijelaskan mula-mula penari balet berputar seperti pada kedudukan A, kemudian pada kedudukan B. IA sama dengan sigma M dikali R1 dan IB sama dengan sigma M dikali R2, karena R2 besar dari R1, ini R1 ya, maaf salah tulis, dan M sama dengan konstan, maka B sama dengan IA. Nah, di sini pada gambar A
itu penari baletnya tidak mengembangkan kaki dan tangannya, sehingga membutuhkan kecepatan sudut yang sangat besar. Nah, pada gambar B, dia telah mengembangkan tangan dan kakinya, sehingga membutuhkan kecepatan sudut yang sedikit yang menjadi berkurang. Menurut hukum kekekalan momentum sudut, IA dikali dengan omega A sama dengan IB dikali omega B, yang mana IB besar daripada IA. Jadi, omega B kecil daripada omega A. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang kesetimbangan benda tegaknya. Kesetimbangan benda tegak. Benda tegar sendiri adalah benda yang jika dipengaruhi oleh gaya dari luar tidak akan mengalami perubahan bentuk meskipun benda tersebut berotasi. Namun bentuknya akan tetap sehingga jarak antara partikelnya terhadap tetangganya selalu tetap. Nah, di dalam kesetimbangan benda tegar ini ada 3 subbabnya. Yang pertama, kesetimbangan partikel. Partikel dikatakan seimbang apabila resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan nol. Jika partikel yang dipengaruhi gaya sebidang, yaitu gaya pada X dan Y, berada pada pusat O, maka syarat keseimbangannya adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx itu yaitu jumlah komponen gaya pada sumbu X, dan sigma Fy adalah jumlah komponen gaya pada sumbu Y. Nah, yang kedua ada kesetimbangan benda tegar, yaitu meliputi keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Jadi dia memiliki 2 keseimbangan, yaitu dari translasi dan rotasi. Untuk keseimbangan benda hanya sebatas gaya-gaya yang mempengaruhi benda yang terletak pada suatu bidang data. Umumnya pada bidang vertikal, benda dikatakan seimbang jika resultan gaya dan resultan momen gaya terhadap satu titik sembarangan sama dengan 0, dengan syarat-syarat sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau P sama dengan 0. Sigma tau P adalah jumlah momen gaya terhadap sebuah titik sembarangan, yaitu P. Nah, penyelesaian untuk uraian masing-masing gaya menjadi 2 komponen, masing-masing sejajar dengan sumbu datar X dan vertikal Y. Karena seimbang, maka sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Karena benda tidak melakukan gaya rotasi, maka jumlah momen gaya terhadap sembarangan titik di bidang vertikal tersebut sama dengan 0, maka akan menjadi sigma tau P sama dengan 0. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dimengerti, dan yang tidak tahu boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut materi terakhir dalam bab dinamika gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegar, yaitu titik berat benda. Nah, materinya memang sedikit, tapi sedikit sulit dipahami. Nah, di sini ada yang namanya titik berat benda. Jadi, dalam titik berat benda itu ada 2 submaterinya, yaitu pusat massa dan titik benda, yang memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat benda atau berat dari benda tersebut. Jadi letak perbedaan antara pusat massa dan titik berat, yaitu letak pusat massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga letaknya tidak terlalu berhimpit dengan
letak titik beratnya. Nah, yang pertama di sini ada pusat massa. Pusat massa yaitu koordinat pusat massa dari koordinat pusat massa dari benda-benda diskrit dengan massa masing-masing benda yang terletak pada titik koordinat yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk rumusnya di sini untuk mencari pusat massa di X yaitu X1 dikali M1 tambah X2 dikali M2 tambah sampai seterusnya tergantung dari berapa benda yang terletak pada titik X. Nah, di sini dituliskan secara umum rumusnya yaitu sigma xn dikali mn. N dimulai dari 1 sampai dengan M, yaitu tidak terhingga per M, yaitu masanya. Nah, untuk di titik Y dan di titik Z persamaannya juga masih sama, yaitu sigma YN dikali MN. N mulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan M. Ini adalah rumusnya secara detail dan ini secara singkatnya. Jadi rumus ini adalah singkatan dari rumus yang ada di sini. Y1 dikali M1 ditambah Y2 dikali M2. Kalau masanya lebih dari 2, Y3 dikali M3 ditambah Y4 dikali M4 per M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4 sampai dengan Mn. Nah, begitu juga dengan Z. Di sini ada contoh sistem yang terdiri dari 4 massa yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, M-nya masing-masing M1, Y1, X1, Y1, dan Z1. Di sini nanti seharusnya ada angkanya yang menunjukkan dia berada di titik X berapa, berada di titik Z yang keberapa, dan berada di titik Y yang keberapa. Nah, begitu juga yang selanjutnya. Nanti setelah dijumlahkan X1 ditambah M1 dibagi M1, maka hasilnya akan dapat yaitu pusat dari massa benda tersebut. Yang kedua yaitu titik berat benda. Nah, titik berat benda ini hanya ada X dan Y saja, tidak ada Z. Rumusnya sama, tapi bukan menggunakan massa. Dia menggunakan berat. Nah, perbedaan massa dan berat adalah kalau massa dipengaruhi oleh gravitasi bumi, kalau berat tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, di sini X0, X1 dikali W1, W ini massa, tambah X2 dikali W2, rumusnya hampir sama dengan yang tadi, tapi di sini lebih menggunakan berat benda bukan massa benda. Nah, rumusnya secara umum adalah sigma xn dikali Wn, 0 sama dengan N dimulai dari 1 sampai batas N per W, dan begitu juga untuk Y. Nah, yang ketiga ada macam-macam keseimbangan. Yang pertama disebut dengan keseimbangan stabil atau mantap. Nah, yaitu ketika benda diubah sedikit dari kedudukan keseimbangan pertama, kemudian dilepaskan, akan timbul kopel memutar benda tersebut sehingga benda akan kembali ke tempat semula. Untuk benda di lantai, kopel dibentuk oleh gaya berat yaitu W dan gaya normal.
yaitu M, yang telah bergeser dari titik A ke titik B. Nah, ini contohnya. Jadi dia itu berputar tapi akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua yaitu keseimbangan labil. Ketika benda diubah sedikit dari kedudukan semula, maka benda akan jatuh sehingga tercapai titik keseimbangan baru. Di titik berat baru lebih rendah, kopel yang berbentuk justru mempercepat pergulingan gambar. Nah, dia akan membentuk keseimbangan yang baru. Nah, untuk yang C, keseimbangan infederen atau sembarangan, yaitu ketika benda diubah sedikit dari keseimbangan mula-mula kemudian dilepaskan, benda tetap seimbang. Dia akan kembali ke bentuk semula. Tidak timbul kopel karena vektor berat dan tekanan gaya normal terletak pada segaris. Kedudukan titik beratnya tidak berubah, namun untuk sembarang kedudukan selalu mungkin terjadi keseimbangan sehingga disebut keseimbangan sembarangan. Nah, itu biasanya terjadi pada bola. Untuk contoh soalnya, di sini ada tiga buah. Nah, di sini ada contoh soalnya, ada 3 buah logam homogen. Di sini diminta tentukan koordinat titik berat bangun di atas. Titik berat bangun di atas, bukan pusat massa. Nah, jadi pertama kita bagi dulu ketiga batang ini, yang garis 1, garis 2, dan garis 3. Nah, garis 1 berbentuk vertikal, garis 2 berbentuk horizontal, dan garis 3 berbentuk miring. Garis 1 terletak pada X1, X-nya ya 1, X0, Y4, dan L8, Y4 dan L8. Nah, untuk garis 2 terletak pada X6, titik tengahnya, Y0 dan L4. Nah, untuk garis ketiga terletak pada X3, 6 dibagi 2, 3, Y4, 8 dibagi 2, 4, L10. Nah, berdasarkan titik berat di atas diperoleh, jika tidak ada massa boleh menggunakan. Nah, berdasarkan rumus titik beratnya diperoleh X1 L1 tambah X2 L2 sampai dengan seterusnya, karena ada 3 boleh dimasukkan ketiga-tiganya. Jadi dapatlah hasil 0 dikali 8 0 ditambah 6 dikali 4 24 ditambah 3 dikali 10 30, jadi 54 dibagi dengan 24, hasilnya 2,45. Itu titik berat di X. Untuk titik berat di Y dimasukkan lagi angka yang di Y, lalu 4 dikali 8 ditambah 0 dikali 4 ditambah 4 dikali 10, 4 dikali 8 32 ditambah 40 72 dibagi 24, titik beratnya yaitu 3,27. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Materi untuk bab ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan penjelasan Ibu di video sebelumnya? Apakah sudah mengerti tentang elastisitas pegas?
Nah, jika sudah, baiklah Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.